di opnam di rumah sakit, apakah menantu wajib membayarkan biaya mertua sakit? Jamaah, apakah mantu punya kewajiban untuk membayar biaya mertua sakit? Wajib apa enggak? Enggak, kewajiban anaknya. Dia menantu. Tapi ini ma'ruf, aku bantu, aku tolong. Itu namanya ma'ruf. Jadi kita berbuat baik. Seorang istri, apakah istri punya kewajiban berbakti sama bapak ibunya suami? Ya ma, punya kewajiban apa enggak? Enggak. Dia wajib berbakti sama emaknya, sama bapaknya. Dia wajib berbakti kepada suaminya. Tapi termasuk ma'ruf, dia bantu suaminya berbakti sama orang tuanya. Ini namanya ma'ruf. Jadi kalau kita duduk bicara hak dan kewajiban, ya kita akan mengatakan ini hak, ini kewajiban. Tapi bukan hanya itu dalam Islam. Ada yang namanya ma'ruf. Itu bukan kewajibanku, tapi aku akan membantu dan menolongmu. Kenapa? Karena takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi poinnya di takwa itu. Baik, yang keempat, sabar. Jadi dalam kehidupan ini kita perlu sabar. Seorang yang jomblo, nih Nabil masih jomblo, saya lagi jomblo, itu harus sabar karena dia jomblo. Kadang-kadang Allah Ustaz, fitnah Ustaz, perempuan Ustaz, anak kepingin nikah ini. Nikah harus sabar lagi. Antum harus sabar menghadapi istri, harus sabar menghadapi mertua, harus sabar menghadapi ipar. Nanti punya anak tambah ruwet lagi. Yang namanya rumah tangga ini isinya masalah. Wallah jemaah, isinya masalah, maka diperlukan kesabaran. Ana masih ingat ketika ana menyelesaikan S3 di Madinah, di tahun terakhir ana nggak kuat sudah. Menghadapi istri sama anak-anak 4 itu nggak kuat. Karena pagi ana harus antar mereka ke sekolah, nanti jemput sekolah, istri mau belanja ini, ya Allah, ana harus menyelesaikan disertasi, nggak selesai. Ana ngomong sama istri ana, afwan ya, ana mau pulangkan kalian semua ke Indonesia. Ana nggak kuat, ana takut nggak selesai disertasi. Butuh kesabaran. Jadi orang tua butuh kesabaran. Maka dalam berumah tangga, setelah bertakwa, waman yattaqi wa yasbir, siapa bertakwa dan sabar, selesai sudah. Selesai hidupnya, akan penuh dengan kebahagiaan. Maka kata Nabi SAW, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa minas sabr. Enggak ada pemberian Allah yang lebih luas, yang lebih baik daripada kesabaran. Tapi kesabaran perlu dilatih. Kata Nabi SAW, waman yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang melatih dirinya, nahan dirinya untuk sabar, Allah bikin dia sabar. Sebagian orang mengatakan, Ustadz, sabar itu kan ada batasnya. Oh, ini sudah mulai nggak kuat nih. Ada batasnya? Nggak ada. Engkau perlu bersabar. Selama masih bisa dijalani, jalani. Ini ada kejadian jemaah. Ada kejadian yang sedih sebenarnya kalau dengar cerita ini. Seorang istri yang diceraikan gara-gara 1 kaleng Pepsi. Diceraikan gara-gara 1 kaleng Pepsi. Perempuan itu beda sama laki-laki. Apa bedanya? Nah, Ana mau tanya sama mama, apa bedanya mama sama bapak-bapak? Coba kasih mic-nya sama mama. Siapa yang mau jawab? Kadang-kala kan seorang mama mengatakan, ini Ustaz, bapak-bapak tidak mau memahami bagaimana perempuan. Iya, fadhal. Ibu-ibu, Allah mengatakan, walaysa dzakaru kal untha. Laki itu nggak sama sama perempuan. Masya Allah, yuk kita dengar nih. Iya, apa perbedaannya mama sama bapak-bapak? Kalau bapak-bapak pakai logika. Masya Allah. Terus cuma itu doang? Kalau mama lebih baper ya. Lebih baper Ya. Kalau bapak-bapak lebih santai. Ya udahlah. santai gitu kan. Nah, Masya Allah, bagus. Kasih hadiahnya jamaah. Jadi udah tahu nih sama suaminya nih. Ambil hadiahnya.
Iya, sini adik naik, biar adik naik. Masya Allah, kasih hadiahnya. Barakallahu fikum. Iya, bapak-bapak itu kadang-kadang santai, betul. Istrinya marah dia santai, yang santai ya. Tapi umumnya kayak gitu. Kadang-kala nih, kalau suami istri berantem nih, ada bapak-bapaknya yang memang sudah belajar, udah ngerti, dia diam ya. Kemudian dia pergi meninggalkan rumah karena dia nggak ingin panjang-panjang. Apa kata istrinya? Tunggu dulu, belum selesai nih. Belum selesai. Emangnya berantem mau dilanjutkan? Ya ditinggal, seharusnya kayak gitu. Jadi perempuan itu pakai perasaan tadi dikatakan, dan perempuan itu sering lupa dengan kebaikan. Dia kalau sudah sakit hati, yang dia ingat sakitnya terus ya, kayak nggak ada baiknya suami itu. Dan ini terjadi dengan satu kaleng Pepsi. Nih suaminya mau pulang dari kerja, istrinya telepon, bang, ini di Saudi sana, bang jangan lupa bang ya, Pepsi 1. Siap. Suaminya pulang, dekat rumah dia mampir di minimarket, dia beli tuh belanja yang biasa dia belanja. Subhanallah jamaah, Pepsi lupa dia beli jamaah. Dia bawa 2 kantong besar nih jamaah. Semua istrinya kebutuhan rumah tangga. Sampai rumah, istrinya kan minta Pepsi, dicari Pepsinya itu. Dia lupa dengan semua yang dibeli sama suaminya. Bang, kok nggak ada Pepsi? Ya Allah, lupa anak. Istrinya mulai, subhanallah bang ya, selalu yang aku inginkan kau lupa. Engkau ingat bang, dulu aku minta ini, engkau nggak kasih. Dulu terus jamaah si istri ini membongkar luka-luka lamanya sama suami. Kata istrinya, aku minta maaf gitu, enggak terus. Akhirnya sang suami nggak tahan. Nggak ada kebaikan suaminya. 2 kantong plastik itu dilupakan. Yang dia ingat Pepsi plus dosa-dosa suaminya yang dulu. Akhirnya suaminya nggak kuat, ini sudah berumah tangga 7 tahun. Kata suaminya, sudah aku ceraikan engkau. Kayak gitu jemaah. Makanya ya, perempuan itu kenapa banyak masuk neraka? Bapak-bapak, coba kasihkan mic-nya ke bapak-bapak. Nah, bapak-bapak, Masya Allah. Iya, tafadhal. Sering mendustakan kebaikan-kebaikan suami. Masya Allah. Ana mau tanya, ibu-ibu betul? Betul ibu-ibu? Apa nggak terima ibu-ibu? Betul. Nabi SAW mengatakan, kasih hadiahnya jemaah, belum hadiahnya. Fadhal, fadhal. Nih. Masya Allah. Jadi kasihkan hadiah, tukar fulus nanti di sana. Nah, kata Nabi SAW ketika mengatakan uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka, faidha aktsaru ahlihan nisa, kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Ada seorang wanita yang tanya, walima ya Rasul, kenapa? Nggak terima nih perempuan, dia kepingin tahu kenapa kebanyakan wanita itu masuk neraka. Apakah karena dia nggak sholat? Nggak, dia sholat, dia puasa, tapi ada satu dosa yang dia anggap nggak dosa. Dia lupa kalau itu dosa. Sebagian wanita rajin mengaji, rajin baca Al-Quran, rajin sodakoh, tapi lupa dengan satu dosa. Kata Nabi SAW, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Dia kufur sama suaminya, nggak berterima kasih sama suaminya, dia kufur dengan kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunad dahr. Ini buat suami yang baik tentunya. Kalau engkau berbuat baik kepada istrimu sepanjang tahun, 1 tahun dia berbuat baik sama istrinya, thumma ra'at minka syai'an, kemudian dia lihat engkau melakukan sesuatu yang menyakitkan hati dia, kayak tadi Pepsi itu, menyakitkan hati dia, dilupakan di permintaan dia, keinginan dia tidak diberikan. Mungkin dia lebih mengutamakan orang tuanya, mungkin dia lebih mengutamakan adiknya atau siapa. Pokoknya melihat suaminya menyakiti hatinya. Apa kata perempuan ini? Ma ra'aitu minka khairan qad, enggak pernah aku melihat engkau menyenangkan hatiku.
nggak pernah engkau memberikan sesuatu kebaikan buat aku. Subhanallah, ini Nabi yang mengatakan alaihi salatu wassalam. Berarti perempuan harus lebih fokus ya, memperbaiki sifat dan karakternya ini. Bukan berarti nggak bisa dirubah, bisa dirubah, bisa dirubah. Ada kisah di Andalusia, ketika Andalusia masih negeri Islam jamaah ya. Ada seorang istri raja yang dia melihat gadis-gadis kampung, bocah-bocah kampung itu main lumpur. Biasanya kalau mau tanam padi atau apa, kan sawah itu diisi air ya. Itu anak-anak desa itu, ya Allah, mandi lumpur jemaah. Istrinya raja kepingin mandi lumpur jemaah. Antum bayangin ya, orang kaya itu kadang-kala kalau ngelihat orang desa naik mobil pickup di belakang, itu kepingin gitu. Ya Allah, kata dia. Padahal yang naik pickup kepingin naik yang pakai AC gitu jemaah. Tapi yang pakai AC kepingin naik pickup tuh di belakangnya tuh. Ini istri raja kepingin mandi lumpur, tapi mana mungkin istri raja mandi lumpur. Akhirnya sama raja ini dibikinkan kolam coklat. Coklat. Itu istrinya mandi coklat. Ya Masya Allah, bahagia banget. Suatu hari kerajaan ini runtuh. Akhirnya sang raja sama istrinya ya hidup menjadi orang biasa. Ya ada masalah lah dalam rumah tangga ya. Istrinya sakit hati sama suaminya. Lalu istrinya mengatakan, Wallah ma ra'aitu minka khairan qad, demi Allah aku nggak lihat engkau berbuat baik sedikit pun. Nggak pernah nyenengkan hatiku. Sang suami jamaah ingat dengan kebaikan dia mandi coklat itu. Maka tanya, wala yaumul wahl, hari yang aku bikinkan coklat buat engkau seperti lumpur itu, aku nggak berbuat baik. Hari itu juga engkau nggak berbuat baik sama aku. Itu sifat perempuan. Maka di sini suami perlu sabar menghadapi istri yang kadang-kala melupakan kebaikannya. Kayak tadi urusan Pepsi, yang istri mengungkit-ungkit kejelekan suaminya, kesalahan suami, sabar. Kalau enggak ya bercerai jadi. Kalau sudah bercerai menyesal. Berapa banyak yang bercerai 3 kali, Allah ya apa saja caranya supaya bisa balik lagi. Karena masalah itu ada ya, maka perlu kesabaran. Yang terakhir, damai. Tidak semua yang diminta oleh suami didapat dari istrinya. Tidak semua yang diminta istri didapat dari suaminya. Kadang-kala haknya tidak diberikan. Suami ngasih nafkah Ustadz, ya nggak cukup sebenarnya Ustadz. Ya sudah gimana? Istri mungkin bisa bantu usaha ya. Mungkin yang ada dikelola dengan baik ya. Suami juga seperti itu. Mungkin istrinya tidak bisa masak dengan enak. Ya udahlah gimana, nggak bisa masak dengan enak, mungkin bisa cari pembantu. Padahal itu seharusnya istri yang melayani suaminya seperti itu. Jadi ada hal-hal yang kita perlu berdamai dalam rumah tangga ini. Istri sakit kena stroke, nggak bisa melayani suaminya. Apa yang terjadi? Suami nggak bisa dilayani. Ya coba damai bagaimana supaya rumah tangganya tetap bertahan, dia tetap menjadi istri, tapi suaminya masih bisa menyalurkan syahwatnya umpamanya. Mungkin suaminya suruh kawin lagi atau apa, yang penting kau jangan cerai sama aku. Itu damai dalam rumah tangga. Karena ada istri yang sakit parah nggak bisa melayani suaminya, dia mengatakan engkau jangan kawin lagi, mau berzina nggak apa-apa tapi jangan kawin lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ini karena prinsip pertamanya bukan takwa. Yang dia pikir kalau nikah lagi, oh nanti warisan, nanti harus adil, nanti harus ini. Kalau berzina kan selesai menyalurkan syahwatnya, selesai dia pulang ke rumahnya. Na'udzubillah, nggak seperti itu. Kalau seperti itu, maka rumah tangga itu akan berantakan. Anak-anak akan jadi anak-anak yang tidak benar, yang tidak taat, akan durhaka sama orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda kembalikan kalau ada pertanyaan, monggo silahkan, kita santai. Yang mau makan-makan, yang mau minum-minum jamaah. Nah, ada yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sih pertanyaan kita teman Ustaz. Dari WA pertanyaan dengan Ustaz terkait pilihan pendidikan anaknya. Jadi ini ada suami istri punya anak perempuan SMP, mau naik SMA. Suaminya pengen anaknya itu sekolah umum, sementara istrinya pengen sekolah agama.
ikut lah, pokoknya anak harus ke sunat. Anak itu mau Ustaz, ke sekolah sunat. Nah, akhirnya suami bicara begitu Ustaz, saya nggak ridho kalau kayak gitu. Nah itu gimana Ustaz? Apakah memang suami istri itu berdurhaka sama suaminya atau bagaimana Ustaz? Masya Allah, barakallahu fikum. Iya jamaah, kalau bicara pendidikan buat anak ini sebenarnya kembali kepada visi dan misi orang tua. Kalau visi dan misi orang tua itu berbeda, biasanya anak jadi korban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mendiamkan istrinya selama 1 bulan. 1 bulan 9 istri Nabi itu ditinggal. Kenapa? Karena visi yang udah berbeda. Istri-istri Nabi pada waktu itu banyak menuntut, yang minta kemewahan dunia, banyak cemburu ini dan itu. Akhirnya setelah 1 bulan turun firman Allah yang Nabi bacakan kepada setiap istrinya. Istrinya dikasih pilihan. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayuhan nabi, wahai nabi, ini di surat Al-Ahzab ayat 28-29 bisa dilihat nanti. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamil. Kalau ambisi kalian itu dunia, kemewahan dunia, kenyamanan dunia, kemari kalian semua, aku kasih pesangon, aku kasih harta, lalu kita selamat tinggal. Aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik, selamat tinggal. Itu kalau ambisinya dunia. Tapi wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah, kalau ambisi kalian akhirat, Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Sesungguhnya Allah menyediakan buat orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar. Wallahi jamaah, dunia kita lihatlah, kita akan jadi tua renta, kita tidak akan dapat menikmati dunia. Kembali kepada pertanyaan sekarang, kalau ternyata visi mereka berbeda, maka sang istri perlu bertanya kepada suami, bang, engkau ingin anakmu jadi apa sih? Engkau kepingin jadi apa? Banyak orang tua mempersiapkan anaknya hanya untuk jadi orang pinter, hanya untuk menjadi orang yang dapat menghasilkan uang dunia, visi dan misi. Banyak orang pinter di penjara, itu di Sukamiskin rata-rata orang pinter di sana, bahkan profesor, doktor ada di sana. Anda pernah masuk ke sana berjumpa dengan orang-orang pinter jemaah di sana semua. Apa keinginan orang tua? Ingin menjadikan anaknya orang pinter. Dan ini pendidikan yang kayaknya perlu diperbaikin. Ini juga ada seorang yang Masya Allah, dia kasih masukan sama dia, itu tokoh sabung ayam se-Asia Tenggara. Orang ini. Kemudian dia bertobat. Dia mengatakan, Ustaz, kita itu salah didik sama orang tua kita, Ustaz. Loh kenapa? Dari dulu bapak ibu anak ngajarin, nak sekolah nak supaya jadi orang pinter, nak sekolah supaya jadi orang pinter. Nggak ada yang mengatakan supaya jadi orang soleh, supaya jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Hampir nggak ada Ustaz. Selalu supaya jadi orang pinter, supaya bisa bekerja, supaya bisa punya uang. Selalu itu yang ada di diri orang tua. Maka di sini perlu istri ngomong, bang, engkau kepingin jadikan apa anak-anak kita? Kalau bicara sekolah umum, lihat sekolah umum itu yang jadi masalah. Indonesia ini darurat seks bebas. Itu yang namanya laki perempuan dikumpulkan satu sekolahan. Jadinya apa? Dulu tahun 93. Iya. Itu ada penelitian di daerah kampus ya, di mana hanya tinggal berapa persen yang gadis di sana. Laki perempuan dikumpulkan, jadinya apa gitu. Oh enggak Ustaz, insya Allah bertakwa kepada Allah. Ini seperti seorang ayah yang melempar anaknya ke air lalu mengatakan, nak jangan sampai basah, jangan sampai basah. Anak lu gimana sih ya? Engkau lemparkan aku ke air lalu engkau katakan jangan sampai basah. Ya basah aku di sana gitu loh. Maka kalau dikatakan apakah istri durhaka sama suami? Insya Allah enggak. Hanya butuh waktu suami melihat hasil anaknya. Anaknya jadi apa nanti? Anaknya jadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, jadi anak soleha. Sebagian orang berpikir, terus terang jemaah, ya kurang
kurang lurus pemikiran dia. Di Jakarta ini, kalau nggak salah di daerah Astagfirullahaladzim, Menteng sana, kalau anda nggak salah, mungkin nanti diperbaikin kalau anda salah, ada sekolahan namanya Canisius. Ada yang tahu? Di mana? Di Menteng? Iya. Ini sekolahan berdiri tahun 29 atau 28 sebelum kemerdekaan Indonesia. Sampai hari ini sekolah khusus laki-laki. Yang bangun siapa? Katolik. Belanda yang bangun. Kenapa Belanda kok nggak dikumpulkan laki sama perempuan? Oh, ini bias gender ini. Nggak ada. Itu anak-anak waktunya sekolah, bukan waktunya pacaran. Anak-anak itu dididik supaya tadi jadi anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tuanya, yang bermanfaat buat negeri dan bangsanya. Kalau mereka sampai umur nikah nanti mereka gitu. Ini dikumpulkan laki sama perempuan, didudukkan bersama di sana. Maka yang terjadi perzinaan. Maka insya Allah tadi sang ibu kalau dia berpikir yang diinginkan bapaknya apa? Oh, anaknya matematikanya bagus, anaknya ingin IPA-nya bagus, ya udah dia tetap di sekolah yang tadi khusus perempuan umpamanya, nanti ditambahkan apa yang diinginkan orang tuanya. Karena sekarang terus terang masuk ke fakultas umum itu ada jalur prestasi. Di antara jalur prestasi itu hafal Al-Quran. Itu anak yang hafal Quran masuk UI saya usah tes. Seperti itu. Jadi mungkin tinggal dilihat, fokus kepada apa yang dikhawatirkan. Kadang-kadang bapak itu khawatir kan, khawatir anaknya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Terus dikira pertanyaan cukup kali ya. Pertanyaan cukup ya, ada lagi ya. Biar kita langsung closing. Atau ada yang mau tanya lagi nggak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, jazakumullah khair Ustazi untuk ilmunya. Barakallahu fikum. Saya Mbak Ika dari GSP Ustazi. Masya Allah, orang Lampung ini. Masya Allah. Nah, tafadhali Mbak Ika. Aku Ustazi izin bertanya. Jadi mungkin ini pertanyaan yang sering dilontarkan anak-anak futsal ke saya. Kan kalau menikah itu agama lelakinya harus lebih di atas dari wanitanya atau setara dengan wanitanya gitu. Tapi menurut saya untuk menasehati kalau ada anak yang bertanya seperti kayak sebetulnya hati nuraninya mereka tuh juga selalu kalau ditanya pengennya punya istri yang soleha, pengen punya istri yang istilahnya yang baik gitu, walaupun memang yang maksudnya masa-masa lagunya mereka ya istilahnya carinya yang cantik dulu gitu, tapi nanti kalau udah nyari istri maunya yang soleha gitu saja. Tapi kadang mereka juga suka minder kayak emang mau ya Mbak sama istilahnya kayak umpamanya kalau saya berharap punya istri yang hafalan Al-Qur'annya gitu kan, masih ada hafalan Al-Qur'annya ataupun yang udah agamanya lebih tinggi gitu saja. Terus dan banyak juga susah yang di futsal itu banyak yang mu'alaf terus karena ketemu dengan wanitanya yang Islam gitu. Masya Allah, Masya Allah. Saya mohon nasihatnya dan mohon doanya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Wa fiik wa barak, Masya Allah. Ya, kalau bicara apakah agama itu harus setara ya. Jadi kalau memang dia hafal cuma juz amma, dia harus cari istri yang hafalannya cuma juz amma. Nggak boleh dapat istri yang hafalannya 30 juz. Bicara agama ada batas minimal. Minimal agama itu orang itu melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Itu minimal. Jadi orang itu tahu mana yang wajib dan tahu mana yang haram, dan dia kerjakan yang wajib, dia tinggalkan yang haram. Ini batas minimal. Kalau bicara dia punya hafalan Quran, ini nilai plus. Tapi apakah suami yang tadi umpamanya suami ini ya dia alhamdulillah melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, tapi dia belum bisa baca Quran, bolehkah dia